Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini Allah berikan kepada kita kesempatan, kesehatan dan kekuatan serta kemudahan untuk bisa mendatangi majelis min majalisil ilm, meskipun diiringi dengan guyuran hujan, menciptakan suasana yang begitu tenang dan syahdu yang menawan. Ditambah lagi banyak atau mungkin bahkan seluruh dari kita sudah bersih-bersih diri, mandi, wudu, suasananya syahdu, kipas anginnya Masya Allah, dengan deburan angin manja, rawan ngantuk. Tetapi itu bukan halangan, justru menjadi sebuah tantangan untuk ditaklukkan. Dan harapan kita, perjuangan dalam menaklukkan rasa ngantuk, keluar dari zona nyaman yang terbentuk, seperti yang kita lihat pada suasana duha kali ini. Kita harapkan segala yang kita persiapkan dan segala yang kita lakukan ditulis di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal saleh yang diterima di sisinya. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pagi hari ini ada suasana yang berbeda. Saya diminta untuk menyampaikan sebuah tema. Yang tema ini cukup menarik. Rumah tangga sakinah dalam semangkuk sup merah. Dari judulnya sudah mengundang rasa penasaran. Penasaran pertama, apa itu sup merah? Ya, nampaknya di Lampung belum banyak yang tahu. Dan dibidina azanillahu wa iyyakum. Sup merah itu salah satu makanan berkuah dengan rasa yang khas, antara asam, gurih, manis, pedas. Ya, racikan cita rasa wong Surabaya. Ya, blesteran Belanda. Ya, kalau sop Jawa ya kurang lebih yang biasa kita nikmati kan gitu ya. Kalau ini blesteran Belanda, dan dibidina azanillahu wa iyyakum, namanya sup merah. Ya, monggo nanti di browsing, dicek sendiri bentuknya kayak apa. Yang mau uji coba masak silahkan berdasarkan panduan YouTube.
Ya. Tapi bukan itu inti masalahnya. Ya, penamaan sup merah ini mewakili semua hidangan, semua masakan. Sengaja pakai sup merah untuk penyesuaian rima kata rumah tangga sakinah. Maka pakainya dalam semangkok sup merah. Kan tidak mungkin rumah tangga sakinah dalam hidangan sambal seruit, tidak masuk. Ya kan? Pakai rima yang secara kebetulan tanpa direncanakan. Allah yang mudahkan. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Kostum yang dipakai senada. Ya, tidak ada unsur kesengajaan untuk menyesuaikan materi, tapi kok kebetulan. Ya. Kebiasaan kita kalau keluar semua sudah disiapkan oleh sang permaisuri, ya toh? Dan sudah disusun. Hari pertama pakai ini, hari kedua pakai ini, hari ketiga pakai. Lah kok pas? Ya, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, na'azani Allah wa iyyakum. Para aba wal ummahat. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berikan peringatan buat saudaramu mengingat kembali, karena hal yang demikian sangat bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Majelis kita pada pagi hari ini adalah majelis mudzakarah wal murajaah. Majelis mengingat kembali. Ini bukan hal baru. Ini bukan faedah yang baru hari ini akan diperdengarkan. La. Saya yakin, seyakin-yakinnya faedah terkait dengan rumah tangga supaya sakinah, mawaddah, warahmah itu sudah belasan kali, bahkan puluhan kali, mungkin ratusan atau ribuan kali kita dengarkan, dapatkan, dicatat dengan baik dan rapi. Tetapi lagi-lagi ada kalanya kita butuh diingatkan dengan suasana yang berbeda, dengan pendekatan yang lebih ringan dan sederhana, dengan contoh-contoh praktis yang tidak rumit dan tidak sulit untuk dicerna bersama-sama. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum. Nasihat ini saya bagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama, nasihat untuk para aba, bapak-bapak, kaum laki-laki, para suami. Saya nasihatkan kepada seluruh bapak-bapak yang terhormat, kaum lelaki yang diberi amanah dari Allah Subhanahu wa taala, begitupun calon-calon suami dari para santri, terutama santri-santri yang sudah mulai gede, sudah tumbuh kumisnya. Memang antum belum beristri, memang antum belum mengarungi lautan kehidupan rumah tangga yang penuh misteri, tapi antum akan menjalani dan menemui takdir tersebut bila ditakdirkan umur panjang. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kepada para bapak-bapak,
saya ingatkan kembali dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang tersebut di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 34. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin untuk kaum wanita. Qawwamun bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Allah menugaskan kaum lelaki sebagai pemimpin rumah tangga. Itu amanat dari Allah. Bukan ditunjuk oleh para ustadz, bukan dinobatkan oleh para masyayikh, tapi titipan tugas amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kaum laki-laki. Para suami adalah qawwamuna 'alan nisa, pemimpin yang baik, bijaksana bagi kaum wanita. Karena dua sebab. Sebab pertama, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Memang penciptaan laki-laki lebih unggul dari penciptaan wanita. Fisik, mental, spiritual, laki-laki unggul. Kita semua kaum lelaki ditunjuk sebagai pemimpin karena kita punya kemampuan untuk itu. Kekuatan secara umum laki-laki lebih kuat dari wanita. Ketahanan fisik secara umum laki-laki lebih kuat, lebih unggul dari kaum wanita. Mental, psikis, kaum lelaki lebih tangguh dari kaum wanita. Kalau wanita, para istri goyah, ragu, bimbang, tugas laki-laki menenangkan. Jangan malah bikin tambah kacau. Yang kedua alasannya karena tugas laki-laki wa bima anfaqu min amwalihim, yang bertanggung jawab untuk nafkah laki-laki. Tanggung jawab nafkah mencakup makanan, tempat tinggal, pakaian, semua laki-laki yang tanggung. Minta kemudahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dua hal inilah kita ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pemimpin rumah tangga. Jadilah seperti pemimpin. Berbicaralah seperti seorang pemimpin. Bersikaplah seperti seorang pemimpin. Ambillah keputusan layaknya seorang pemimpin. Buat suasana yang ramah dalam rumah tangga layaknya pemimpin yang baik, jujur dan amanah dalam menjalankan tugas mereka. Ma'asyiral muslimin, na'azzani Allahu wa iyyakum. Laki-laki sebagai sentral pengaduan anak dan istri sudah jadi tugas mereka.
Bapak-bapak, kalau istri-istri kita mengadu, curhat, dengarkan baik-baik. Kita harus lebih tangguh dari mereka. Kalau mereka ragu, kita yang meyakinkan. Jangan malah kita tambah ragu. Bi, gimana besok bisa makan ndak, Bi? Iya juga ya, Mi. Bi, gimana ini? Semua harga melambung tinggi, nggak ada yang murah. Kira-kira ekonomi bakal membaik atau enggak? Lah, itu juga, Mi. Apalagi, Mi, tambah ditakut-takuti. Ada potensi perang dunia ketiga. Setelah konflik ya di Selat Hormuz misalkan, tambah ditakut-takuti. Jangan, tenangkan. Ya. Kalau istri kita ragu, yakinkan. Kalau istri kita melemah, kuatkan. Itu tugas laki-laki. Jangan tunjukkan kelemahan kita di hadapan mereka. Naam, laki-laki memang tidak bercerita. Betul, laki-laki berpikir dalam diam, menimbang dalam hening. Tiba-tiba pingsan. Kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Jangan ditampakkan. Itu sudah kodrat yang Allah berikan. Kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Dengan apa laki-laki bisa menjalankan tugasnya? Siapa mau jawab? Dengan apa laki-laki bisa menjalankan tugasnya dengan baik sehingga dia betul-betul sebagai qawwamuna 'alan nisa? Dengan ilmu. Barakallahu fi. Fadhal washkura. Kasih ke beliau. Ya. Betul, dengan ilmu. Makanya bapak-bapak sekalian, setelah tahu tugasnya berat, ya, bukan hanya urusan nafkah yang harus difikirkan, tapi lebih daripada itu, tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan nanti di yaumul qiyamah ditanya tentang kepemimpinannya. Kita akan ditanya gimana sikapmu terhadap istri, bagaimana tanggung jawabmu terhadap anak. Apakah sudah diselamatkan dari api neraka? Apakah sudah diupayakan sekuat tenaga agar sama-sama bergandeng tangan berjalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala? Jawaban dari pertanyaan tadi hanya bisa dijawab kalau kita punya ilmu. Sehingga mendatangi majelis ilmu, istifadah, mengambil faedah dari ilmu yang kita dapat, entah di masjid atau di tempat-tempat lain. Ma'asyiral muslimin, itu bukan refreshing, tapi kebutuhan. Kepada bapak-bapak yang terhormat, saya nasihatkan dengan ayat yang kedua tersebut dalam surat yang sama, surat An-Nisa ayat yang ke-19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaulah
dengan istri-istri kalian bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Allah berpesan setelah memberikan amanah bahwasanya pemimpin rumah tangga ditunjuk dari kaum laki-laki. Allah berpesan sebagai pemimpin yang punya hak istimewa, yang punya kedudukan luar biasa, jangan bertindak sewenang-wenang, jangan bertindak seenaknya, mentang-mentang pemimpin. Allah ingatkan, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, bersikaplah, bergaullah dengan istri-istri kalian bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Semua yang dianggap baik secara syariat atau kebiasaan masyarakat setempat berikan. Hanya satu ketentuannya yang diminta, tidak ada unsur pelanggaran dosa. Selama nggak ada unsur dosa di situ, baik menurut syariat, baik menurut kebiasaan masyarakat setempat, berikan. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Semua dari tutur kata, mimik wajah, sikap, karakter, berikan yang terbaik untuk istri-istri kita. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Selanjutnya, bagian yang kedua dari kajian kita di pagi hari ini adalah nasihat untuk para ummahat, untuk para istri. Saya wasiatkan dan saya nasihatkan kepada seluruh akhwat wal ummahat dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh al-Imam Ahmad wan Nasa'i. Nabi alaihi salatu wassalam berpesan kepada salah seorang sahabiyah, salah seorang sahabat wanita, bibi dari Husain ibnu Mihsan radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Nabi berpesan, fanduri aina anti minhu, perhatikan kedudukanmu terhadap suamimu. Lihat wahai para ummahat wal akhwat, di mana posisi kalian di mata para suami, di sisi para suami. Posisi istri di mata suami antara istri yang baik atau istri yang tidak baik. Silahkan berkaca, silahkan bercermin, silahkan muhasabah. Kira-kira kedudukan Anda wahai para ummahat di sisi suami masing-masing masuk tipe yang mana? Rasakan, temukan jawabannya, dan pesan saya, jangan ditanyakan. Karena kalau istri tanya kepada suami, bagi suami itu dilema. Mas, saya mau tanya serius, ada apa dek? Kira-kira tadi Ustadz nyampaikan pesan, kita disuruh berkaca. Di
Di rumah kan tidak ada cermin ini Mas. Ya toh? Saya mau tanya, menurut Kang Mas, saya ini masuk istri yang baik atau istri yang tidak baik? Nah, suami dilema, mau jawab jujur, rumah tangga terancam hancur. Mau jawab nggak jujur, ya nggak boleh kan gitu ya. Nah, kalau suaminya sudah berpikir beberapa saat, pahami wahai kaum wanita, ya ada sesuatu di situ. Nggak langsung dijawab gitu ya, tenang, mesem ya toh, apalagi garuk-garuk kepala, khalas, ada sesuatu, jangan diteruskan. La tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum, kata Allah. Jangan menanyakan sesuatu yang kalian tahu jawabannya, kalau ditegaskan justru menorehkan sejuta luka. Lah masa suami ngomong ya kan, saya mau jawab dengan jujur, anti siap? Siap. Kamu itu wanita yang selalu bikin masalah kalau ngomel kayak knalpot Vespa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya kan? Tapi kalau nggak dijawab jujur, suaminya dilema. Dosa nggak saya tadi ya? Ya, jangan ditanyakan kepada suami-suami kalian, tapi rasakan. Ya toh? Rumah tangga yang baik dibangun di atas tafahum, saling memahami. Istri faham karakter suaminya, suami faham karakter istrinya, bisa merasakan apakah sang suami ini nyaman kalau berada di dekat istrinya atau justru ketakutan. Ya toh? Dicek baik-baik. Hampir dalam seluruh lapisan masyarakat, ya, pangkat dan kedudukan kaum wanita satu tingkat di atas laki-laki. Di luar bapak-bapak ini layaknya singa padang pasir, begitu gagah, berwibawa, sangar. Masuk rumah oyen. Di luar dia mengaum, suara aungannya Masya Allah terdengar ratusan kilo. Disebut namanya, semua orang bergetar ketakutan. Sampai rumah ngeong. Ya, hakadha ikhadi bidida azadi Allah wa iyyakum. Ini pesan untuk para ummahat, jangan ditanyakan, tapi rasakan baik-baik. Kira-kira suaminya ini gimana? Ya kan? Merasa aman, nyaman, tentram, sejahtera, damai, atau justru di bawah tekanan, ketakutan, terbantai. Khanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Ya, ini pesan dari Rasul. Fanduri aina anti minhu. Lihat baik-baik, di mana posisi kalian terhadap suami-suami kalian. Fa innama huwa jannatuki wa naruki. Lanjutan pesan dari Nabi kepada para ummahat, tolong catat baik-baik. Fa innama huwa jannatuki wa naruki. Suamimu adalah surga atau neraka bagimu. Maksudnya, sebab seorang wanita masuk surga atau neraka ketaatan kepada suami. Nabi alaihi salatu wassalam memberikan satu analogi besarnya hak suami di atas istri-istri mereka. Lau kuntu amiran
ahadan ayyasjuda li ahadin, andai kata saya diberi wewenang untuk menentukan syariat boleh sujud kepada sesama hamba, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha, aku akan tetapkan, kata Nabi, para istri sujud kepada suaminya. Hanya saja tidak boleh sujud kepada sesama hamba. Itu analogi singkat, tapi begitu kuat dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan ini harus diperhatikan, wahai para akhwat wal ummahat. Hak suami-suami kalian betul-betul besar. Memang betul laki-laki tidak mengandung, memang betul laki-laki tidak melahirkan, memang betul laki-laki tidak merawat dan membesarkan anak-anak yang dilahirkan dengan air susu mereka, tidak. Tapi semuanya berjalan dengan baik. Tawa yang tersungging di wajah para istri, tawa dan canda yang menjadi obat lara nampak dari anak-anak buah hati mereka. Semuanya dibayar dengan tangisan kaum lelaki dalam senyap. Para suami yang baik enggak pernah cerita apa yang dia alami. Darah mereka, air mata mereka, perasaan mereka, kekuatan mereka, segala yang mereka miliki diberikan, karena itu amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjamin kehidupan yang lebih baik istri dan anak-anak mereka. Untuk dapat ma'isyah bukan hal yang mudah, itu betul. Suami dituntut hanya mengambil dari rizki yang halal, itu tantangan dan tugas syariat. Suami gak pernah mengeluh, santai. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Kalau tugas mengandung 9 bulan, kemudian melahirkan, menyusui hingga disapih kurang lebih 2 tahun, sanibidina azani Allahu wa iyyakum, dengan susuan yang sempurna. Tugas laki-laki sejak sah akdun nikah sampai hembusan nafas terakhir mereka, pertanggungjawabannya bukan hanya di depan bapak penghulu atau petugas KUA atau bapak dan ibu mertua, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepanjang hidup mereka, kalau masih dalam rumah tangga, sepanjang itu tugas dijalankan. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Dan mereka para laki-laki senyap, tak bercerita. Masing-masing punya tantangannya sendiri-sendiri. Tetapi Rasulullah alaihi salatu wassalam memberikan gambaran yang harus direnungkan oleh para akhwat wal ummahat. Andai kata boleh memberikan wewenang, memberikan syariat, menentukan hukum, boleh sujud, yang diperintahkan bukan rakyat sujud kepada pemimpin. Yang diperintahkan bukan anak sujud kepada orang tua, tapi yang diperintahkan istri sujud kepada suami, karena besarnya hak para suami.
Kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abdurrahman ibni Auf radhiyallahu taala anhu wa ardhah, Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, "Idza shallatil mar'atu," apabila seorang wanita salat 5 waktu, idza shallatil mar'atu khamsaha, kalau seorang wanita menjaga salat 5 waktunya, wa shamat syahraha, puasa Ramadan dan diupayakan sempurna, wa hafizat farjaha, menjaga kehormatannya, wa ata'at zaujaha, dan mentaati suaminya. Satu ketentuan, tidak banyak-banyak, tidak ada unsur dosa. Dia mentaati suaminya, apapun yang diminta oleh suaminya dia berikan dengan yang terbaik. Selama tidak ada dosa dia berikan. Kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Kilalaha, nanti di hari kiamat akan dikatakan kepada wanita tersebut, udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti, silahkan masuk surga lewat pintu manapun yang engkau suka. Surga tempat kembali orang yang beriman dan bertakwa. Ada pintu-pintu yang dibuka, ada pintu-pintu yang punya keistimewaan, ada pintu-pintu yang menunjukkan kasta ahlul jannah. Seorang wanita dengan segala keunikannya, dengan penciptaannya yang penuh dengan keajaiban, mereka tidak bisa membersamai kaum laki-laki di jihad fisabilillah, di medan tempur jabhah, membawa senjata untuk melawan orang-orang kafir. Pada dasarnya wanita tidak sanggup untuk melakukan hal itu. Tapi ada medan jihad lain yang Allah berikan kepada mereka. Kalau kaum laki-laki jihadnya outdoor, di luar ruangan. Kalau jihadnya kaum wanita indoor. Salat 5 waktu paling afdol di rumah. Puasa di rumah, enggak ada kebutuhan yang mendesak di rumah. Wa qarna fi buyutikunna, duduk manis di rumah wahai kaum wanita. Menjaga kehormatan diri paling baik di rumah, jangan banyak keluyuran. Wa ata'at zaujaha, mentaati suami. Tempat untuk mentaati suami paling banyak di rumah. Jihadnya itu indoor, tapi keutamaannya enggak main-main. Ya, dipersilahkan masuk surga, jalur super khusus. Silahkan mau pilih pintu mana yang disuka. Syaratnya penuhi hak Allah Subhanahu wa taala, penuhi hak suami dengan baik. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Nasihat untuk para suami sudah disampaikan. Begitu pula nasihat untuk para istri juga sedang disampaikan. Kita beralih pada bagian yang ketiga, nasihat untuk kedua belah pihak, untuk suami dan juga untuk istri.
belajar dari analogi ringan. Kalau pakai judul materi kita pagi hari ini, semangkok sup merah. Sengaja dipilihkan bab kuliner, bab makan, satu tiap hari kita lakukan. Ya kan? Ringan. Kita juga senang dengan yang namanya makan. Ada di sini makan terpaksa? Hah? Ada yang terpaksa makan? Saya sebenarnya itu tidak ingin makan, Ustaz. Tapi kalau nggak makan mati ya, Ustaz. Maka saya terpaksa makan. Tidak ada. Ya kan? Dan kita tidak pernah bosan. Walaupun sudah hidup puluhan tahun, tetap makan. Tidak ada yang kemudian, saya sudah saatnya pensiun makan, Ustaz. Sudah puas makan. Tidak ada. Kalau saya pensiun dari hobi main bola, hobi badminton, pingpong, olahraga, saya sudah nggak lagi olahraga, saya sudah puas. Ya, mungkin dia suka olahraga yang ekstrim, ya, memicu adrenalin, downhill, ya, naik sepeda turun gunung, Allahu wa iyyakum. Itu adrenalinnya luar biasa, masya Allah. Downhill, dari naik sepeda ontel MTB ya, untuk sepeda gunung, langsung meluncur ke bawah, ya toh. Jalanannya kecil, sebelah kiri jurang, sebelah kanan sama jurang juga. Meleng dikit ketemu malakul maut. Dulu saat sudah lewat, sekarang saya nggak main lagi. Saya naiknya motor metik. Tapi untuk makan tiap hari, ya, saking seringnya, bahkan itu salah satu agenda tetap. Dan untuk inilah toko-toko di pasar itu dibuka. Untuk inilah bisnis-bisnis digelar. Allah wa iyyakum. Bahkan sebagian kita hanya untuk ini. Mereka sampai rela menantang maut. Allah wa iyyakum. Keluar jauh dari rumahnya untuk melakukan perjalanan. Ya, ngapain? Kerja. Kemana Pak? Tiongkok. Ya, kerja di mana? Senegal. Jauh amat Pak. Ya gimana lagi? Rezekinya di sana. Jadi dia kerja di daerah Dakar, ya, Senegal. Allahu wa iyyakum. Itu jauh banget loh. Seminggu naik mobil nggak cukup. Ya, biasanya kalau naik mobil perjalanan jauh, yang dipersiapkan apa? Apa namanya itu? Dongkrak. Ya toh, ban serep. Ini ban serep dibutuhkan 5. Jauh perjalanan. Allahu wa iyyakum. Untuk ini, apa? Supaya makan terjamin. Subhanallah. Hal yang sedekat itu dengan kita, ada pelajaran hidup yang bisa kita ambil. Allahu wa iyyakum. Dan ini menjadi nasihat untuk kedua belah pihak, suami maupun istri. Sup merah, sebuah hidangan yang hangat, terdiri dari bahan-bahan yang beragam, bahan yang berbeda-beda secara unsur, secara karakter, sifat, aroma, warna, bentuk, beda. Kalau monoton satu tok, ya sup, ya. Tapi bening misalnya, itu bukan sup, air putih. Kayak gini air putih. Sup merah, bahan-bahannya
banyak. Ada yang pakai daging ayam, ada yang pakai daging sapi. Di situ ada yang namanya kondimen-kondimen, sayuran ada, sosis ada, ya toh. Belum lagi tomat seger kecut. Tempat saya kok tomat rasanya asem. Wah, itu tomat busuk, Pak. Ya, seger kecut tomat. Kentang. Nah, kentang ini atos, keras, tapi kalau sudah matang lunak. Daging ayam, daging putih, daging sapi, daging merah, karakternya beda. Dalam rumah tangga juga sama. Wahai para suami, wahai para istri, rumah tangga itu bagaikan semangkok sup merah, terdiri dari banyak bahan-bahan yang berbeda. Rumah tangga menyatukan dua insan dengan dua karakter yang berbeda. Di antara tanda kebesaran ciptaan Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang namanya manusia punya karakter yang beda. Walaupun lahir kembar, karakternya beda. Wajahnya sama, sampai bapak ibunya bingung. Ya, kamu fulan atau alan? Ya, kadang dikerjai sama anaknya. Azanillahu wa iyyakum. Tapi karakternya beda. Yang lahir dari satu rahim beda karakter. Bagaimana suami dan istri, dua insan yang jelas-jelas berbeda, diperkuat dari tempat yang juga berbeda karakter. Orang Jawa ketemu orang Batak. Allahu wa iyyakum. Jawanya Jawa Tengah yang halus. Ya. Yang marah pun volumenya juga halus. Posisinya marah ya. Jangan kayak gitu, Ini marah posisinya. Ya kan? Sementara yang Batak volumenya Masya Allah menggelegar. Mengungkapkan cinta itu kayak petir menyambar-nyambar. Allahu wa iyyakum. Dua karakter yang berbeda. Namanya rumah tangga itu bukan untuk ring tinju, adu kekuatan, enggak. Seni menyempurnakan dan saling memahami. Allahu wa iyyakum. Pelajaran bagi para suami dan istri, adanya perbedaan dalam rumah tangga, baik perbedaan kultur, sudut pandang, karakter, sifat dan tabiat. Kalau diracik dengan tepat akan menghasilkan sup merah yang nikmat. Rumah tangga pun juga demikian. Walaupun beda karakter, kalau racikannya tepat, jadilah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allahu wa iyyakum. Jangan kaget dengan perbedaan. Asalkan bukan perbedaan prinsip, asalkan bukan perbedaan manhaj, asalkan bukan perbedaan agama, maka beda pandangan, beda pendapat itu hal yang lumrah. Suami sebagai pemimpin harus menjadi koki yang hebat, juru masak yang bijak, chef yang berpengalaman. Semua harus diracik dengan baik. Allahu wa iyyakum. Jangan memaksakan kehendak walaupun Anda sebagai pemimpin. Sup merah gagal kalau sosis ayam yang minta menang. Allahu wa iyyakum. Sup merah berantakan kalau garam yang dipaksakan harus dominan.
Ya, garamnya mau tampil lebih banyak. Masa dari dulu garam cuma sejumput, sekarang sudah 2026 Mas, garam mau tampil. Terus jangan hanya sekedar beberapa jumput, masukkan 3 centong. Walaupun tampilannya menarik, aromanya menggoda, begitu dirasakan darah tinggi, hancur. Rasa itu rusak ketika salah satu ingin dominan. Suami juga demikian, jangan mentang-mentang sebagai pemimpin memaksakan kehendak menjadi penguasa otoriter, bertangan dingin. Nih, jam malam 7:30. Kalau sampai jam 8 belum ada yang tidur, awas. Lobi. Tidak ada tapi-tapian. Rasul bersabda, wa kana yakrahun nauma qablaha wal haditha ba'daha. Riwayat Bukhari Muslim, ada dalam Umdatul Ahkam. Oh, ini suaminya rajin taklim. Ya, dan tidak ngantuan ketika taklim. Ketika disampaikan langsung masuk. Rasul itu membenci tidur sebelum Isya, ngobrol setelah Isya. Jadi Abi putuskan sebagai ketua rumah tangga, presiden di rumah ini, jam malam 7:30, maksimal jam 8 malam harus tidur semua. Ternyata yang namanya peraturan susah untuk ditaati secara mutlak. Wong hukum Allah aja banyak yang melanggar. Penguasa langit dan bumi loh, hukumnya banyak yang dilanggar. Apalagi hanya sekedar penguasa metro dengan radius kekuasaan 3x8. Yaitu petak rumahnya. Kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Ya toh? Begitu ngelihat istrinya jam 8:15 masih juga belum tidur, langsung main tangan. Kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Ini dari dulu dikasih tahu ya, mengepalkan tangannya, disikat jeb kanan, jeb kiri. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Sang istri punya naluri bertahan hidup yang cukup baik, dan dia pemegang sabuk hitam taekwondo. Mungkin serangan pertama, serangan kedua kena suaminya, istrinya refleks keluar. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Salam olahraga dari sang istri, ditampar pakai kaki. Nampar kan pakai tangan ya. Ini sabuk hitam taekwondo Mas, nampar pakai kaki. Ya, insya Allah yang veteran-veteran itu pernah mendengar kisah ya di seberang sana yang menguatkan akhwat-akhwat kita itu ninja. Kenapa? Ini sedikit melebar ya. Ya, di satu tempat ya. Saya tidak sebutkan namanya, kode etik jurnalistik. Ya, ini seorang akhwat, ya toh, posisi pulang kampus, pakai hijab syar'i, tapi berangkat ke kampus, ya kan? Mau naik bis kota, ya sedikit dilecehkan lah bahasanya dengan kalimat-kalimat oleh preman-preman pasar. Dia nggak tahu ini akhwat, ya sabuk hitam taekwondo. Dikira diem lemah gitu ya, makin beringas. Preman-preman tadi maju mau narik hijabnya, ditampar pakai kaki, gelundung. Sejak saat itu tidak ada gangguan dan semakin kuat. Hati-hati, itu ninja beneran. Bisa nampar pakai kaki loh. Kita aja nggak bisa. Ya toh, kita disuruh ngangkat kaki cuma naik 20 cm. Gimana mau nampar? Ya, kembali pada contoh tadi. Jadi laki-laki jangan mendominasi mentang-mentang sebagai pemimpin. Ingat, sup merah itu gagal kalau ada salah satu kondimen yang memaksakan untuk dominan. Bisa dipahami Bapak-bapak sekalian? Para istri juga sama.
Jangan mendominasi. Mentang-mentang kemampuan bicara kaum wanita di atas rata-rata, dan kalau sudah terlibat perdebatan antara kaum Hawa dengan kaum Adam, sang Hawa mengeluarkan statement demi statement, sementara sang Adam kelabakan untuk menjawab. Karena kalau kaum Adam mau jawab mikir dulu, ini kira-kira benar apa enggak ya. Sementara yang sana itu sudah keluar 3-4 pernyataan. Yang pertama belum dikomentari, sudah kelagepan. Allahu wa iyyakum. Ditambah lagi ada penguat-penguat lain yang membuat penguasanya tak berkutik. Mungkin yang istri lebih tua, ya, suaminya kalau gonceng agak banter dikit dicewer. Kalau lagi jengkel ya kan, ngarahkan, ini Mi, mau kemana ini arahnya, nanti nyasar loh, maju aja. Nggak ngomong belok kiri, tapi telinga kiri dicewer, nyek, oh belok kiri. Ya, mau belok kanan sennya gitu, telinga kanan tarik, ngek, belok kanan. Berhentinya gimana? Cekik. Allahu wa iyyakum. Wahai kaum wanita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan mendominasi. Belajar dari sup merah. Satu kondimen dipaksakan untuk mendominasi, rusak. Rumah tangga juga sama. Ya, bisa diterapkan dalam semua masakan. Sambal seruit kebanyakan terong, Allahu wa iyyakum, bubar. Sambal seruit, ya kan, dikasih tempoyak, tapi ini tempoyaknya lain daripada yang lain. Allahu wa iyyakum. Ukurannya paling cuman berapa sendok, ini ndak 8 butir durian yang sudah difermentasikan, dihantam, bukan lagi seruit itu namanya. Rusak. Satu kondimen dipaksakan untuk dominan, rusak. Allahu wa iyyakum. Bisa dipahami? Taib. Dari semangkok sup merah ada pelajaran kedua. Allahu wa iyyakum. Yang namanya sup itu dimasak dengan apa? Api yang menyala. Bisa dipahami? Untuk menghasilkan sup yang nikmat itu dimasak. Masak itu pakai api, bukan dengan amarah. Walaupun sama-sama api, ya kan? Sudah dirajang bumbunya, sudah dipotong-potong dagingnya, sosis juga sudah ditentukan ukuran dan bentuknya, dimasukkan, kasih air, kasih saus tomat, taruh di panci, taruh di kompor, tapi nggak dinyalakan apinya, dimarah-marahin sopnya, nggak mateng. Allahu wa iyyakum. Harus pakai api. Api punya sifat panas. Semua api itu panas. Allahu wa iyyakum. Mau api dari kayu bakar, panas. Mau api dari LPG warna biru, panas. Dari kompor menggunakan minyak tanah juga panas. Bisa dipahami? Rumah tangga juga demikian. Yang namanya rumah tangga sakinah, yang artinya itu tenang, bahagia, harus ada ujian. Bukan untuk menghancurkan, tapi mematangkan kedua pasangan. Allahu wa iyyakum. Mematangkan sang suami, mematangkan sang istri. Sebelum mereka mengemban tanggung jawab lebih berat, anak.
Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, man tazawwaja faqad raqibal bahra. Siapa yang menikah maka dia seperti orang yang naik bahtera mengarungi samudra. Wa man ruziqa lahu walad, yang punya anak faqad kasarah, maka bahteranya pecah. Maksudnya apa? Amanahnya lebih berat, kekacauan lebih dahsyat kalau sudah punya anak. Untuk mematangkan kedewasaan kedua pasangan, suami dan istri, dibutuhkan api. Bukan untuk membakar hangus mereka, tapi mematangkan, sama seperti sup merah. Datangnya ujian itu bukan berarti Allah membenci kita. Datangnya ujian bukan berarti Allah Subhanahu wa ta'ala menghukum kita. La, untuk mematangkan kita. Ujian paling berat, yang paling sering, finansial. Para santri yang sudah waktunya menikah, dia ingin meruntuhkan stigma. Stigma itu anggapan yang muncul dari kebanyakan populasi tanpa didoktrin. Namanya stigma. Dan ibidina azanillahu wa iyyakum. Ya. Muncul stigma santri numpang hidup. Nah, kebetulan jodohnya seorang gadis kaya raya. Sama-sama nyantri, tapi beda nasib. Kalau sang suami dulu ketika nyantri sering diberi ucapan sabar dan nasihat menahan lapar dari abi dan umi. Nah, bulan ini dikirim cuman SPP saja ya nak, uang saku ndak ada, sabar-sabar ya di pondok. Siap bi. Ya. Kalau istrinya beda, ditelepon di hari Jumat, Nduk, uang saku kemarin sudah habis belum, Nduk? Kemarin abi kirim 7,5 juta sudah habis. Orang kaya mas, ya kan? 7,5 juta untuk sepekan belum dihabiskan, ya. Belanja gitu loh, perbaikan gizi, kasih juga teman-teman itu. Lah mau belanja apa? Ya sembarang, mau beli kambing sebelah sendiri enggak apa-apa. Ya. Nanti hari Sabtu abi kirim lagi 7,5 juta. Ya. Jumat depan pesen abi sudah habis ya, nanti dikirim lagi. Ini karakter istrinya. Terbiasa hidup mewah dan terpenuhi segala kebutuhannya. Ketemu dengan santri yang tangguh. Ya, santri luar biasa. Dia dididik bukan dengan permadani merah, tapi dia dididik dengan basuhan air mata. Dididik dengan peluh keringat, bahkan darah yang mengalir, sehingga menghasilkan sosok laki-laki kokoh tak tertandingi. Semen Gresik, kanifidina azanillahu wa iyyakum. Nah, ini ada tantangan. Jodoh kan Allah yang menentukan. Ya toh? Ketemu istrinya memang sudah siap. Kang Mas, saya sudah siap menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Saya percayakan segala sesuatunya kepada Kang Mas. Kang Masnya juga siap bertanggung jawab, tetapi ada tekanan-tekanan dari pihak keluarga. Bapak mertua nanya, telepon sama putrinya, "Nduk, malam ini makan apa?" "Alhamdulillah bi, malam ini belum makan." "Loh kok belum makan? Kamu biasanya sehari 16 kali loh. Kok ini belum makan?" "Anu bi,
Kata Kang Mas, ini waktunya jendela makan ditutup. Ya, intermittent fasting katanya. Oh gitu, iya Bi. Ya sudahlah, yang penting sehat ya Nduk ya. Kang Masmu lagi ngapain? Lagi taklim Bi. Jam 7:30 taklim. Loh Bi, kita beda waktu Bi. Waktu metro 10:30. 10:30 masih taklim. Gak kerja suamimu. Kerja Bi, ini waktunya daurah. Mau bagus. Kerja apa suamimu? PNS. Loh, sejak kapan daftar PNS? Yang Abi tahu lulusan pondok kok tahu-tahu kerja PNS. Iya Bi, pelaku niaga swasta. Bergerak di bidang apa nak? Ya F&B. Keren ngomongnya kan? F&B, food and beverage. Ya, alias jual gorengan. Itu ada tekanan, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Ada kalanya tekanannya halus. Perbincangan tadi disembunyikan oleh sang istri, tetapi sang suami yang tadinya hendak mengetuk pintu kamar, mendengar suara sayup-sayup terdengar, diperhatikan dengan seksama. Bapak mertua sedang berbicara dengan putri tercinta. Terdengar kalimat-kalimat tadi, yang namanya laki-laki punya ego yang besar. Ditanya seperti itu, walaupun tidak ada celaan, tapi nadanya kok nggak enak. Ego terluka, langsung berubah mimik wajahnya. Ini yang tadinya pegang nasi padang buat makan malam, kejutan ini. Wah, kayak nggak cocok nasi padang ini. Ditaruh, duduk dia. Allahu wa iyyakum. Apa seperti ini garis hidup yang harus aku lalui? Apa aku salah pilih? Kenapa aku membuka hati kepada permaisuri yang atap rumahnya tidak bisa aku gapai dengan dua tanganku? Puitis suaminya. Allahu wa iyyakum. Itu tekanan ringan, ya toh. Terkadang terutama pasangan muda, ya toh, yang seperti ini merenggangkan hubungan. Istrinya heran, kok tahu-tahu suamiku dingin. Ya kan? Kok tahu-tahu suamiku berubah padahal aku nggak berbuat kesalahan. Memang bukan Anda yang berbuat kesalahan, tetapi ada tekanan dari sisi finansial. Ada yang langsung frontal. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum, dipanggil sama ibu mertua. Biasanya kalau bapak mertua agak segen, ya kan? Ibu mertua yang manggil. Nak Mas, ini putri saya biasanya itu disiapkan semuanya oleh pembantu, ndak pernah nyapu. Ya, minta tolong ya dijauhkan sapu dari anak saya. Ya, kalau bisa pekerjakan pembantu pulang pergi. Kalau enggak, itu sekarang ada teknologi robot untuk nyapu. Nggih. Siap 86 tapi lemes. Ngomong siap tapi lemes. Siap 86. Oh, dalam batinnya ono maneng. Kanifidina azani Allahu wa iyyakum. Ingat, ujian tadi bukan untuk melemahkan, tapi mematangkan sebelum tanggung jawab lebih besar datang berupa anak keturunan. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Dan akan ada gejolak-gejolak lain dalam rumah tangga. Suami dan istri harus sadar. Ingat, ini pelajaran hidup dari semangkok sup merah. Nggak bakal jadi dan nggak pernah jadi sup merah yang nikmat kalau tidak melalui proses pendidikan hingga matang dengan kobaran api sampai titik didih yang tepat biar matang. Api tadi bukan bermaksud bikin gosong, tapi bermaksud mematangkan.
Hakadha ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Pelajaran nomor 3, afwan sedikit offset. Ya, dari semangkok sup merah kita bisa mengambil pelajaran untuk menemukan rumah tangga yang sakinah. Apa itu? Sup merah itu butuh waktu untuk matang. Kalau Anda pakai daging sapi, waktunya lebih banyak, lebih panjang, biar dagingnya matang sempurna dengan tingkat keempukan daging yang diinginkan. Tidak ada ceritanya sup merah dibuat semua sesuai dengan bumbunya, kemudian menjentikkan jari, bread, matang. Bukan sulap ini, Mas. Harus dinyalakan apinya terus, prosesnya nunggu. Wah, sekarang ada ustadz yang instan frozen, podo wae nunggu. Wong mie instan aja direbus, nunggu mateng. Dalam berumah tangga juga sama. Hubungan yang baik dibentuk dengan proses. Rumah tangga yang sakinah itu enggak tiba-tiba turun dari langit seperti guyuran air hujan. Tapi rumah tangga sakinah dibentuk, diusahakan dengan proses yang kadang butuh waktu panjang. Suami menasihati istrinya, jangan memaksakan istri harus mendengar dalam satu kali nasihat. Wahai istriku, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai hari ini kamu harus baca Quran. Tidak boleh libur dari baca Quran. Kalau sampai 3 kali melanggar, jatuh talak. Allahu Akbar. Tak bisa. Begitupun sebaliknya, istri menghendaki dengan 1 kali dia meminta, 1 kali dia memohon, 1 kali dia mengatakan apa yang dia inginkan, langsung menuntut perubahan instan dari suaminya. Biasanya kaum lelaki itu di mata wanita dikenal lelet. Tahu lelet? Lambat. Ya toh? Mas, belikan lampu. Ya, nanti. Ya toh? Ya, nanti insyaallah. Keluar dia sholat. Selesai sholat ketemu sama temannya, ngobrol ke sana kemari, diajak ke sana, lupa. Balik ke rumah, Mas, mana lampunya? Astagfirullah, lupa saya. Keluar lagi. Kata bidina azani Allahu wa iyyakum. Naam. Awalnya begitu, tapi lama kelamaan jengkelin. Kan bidina azani Allahu wa iyyakum. Mas, beli obat, anak kita sakit. Dikasih tahu kan bidina azani Allahu wa iyyakum. Berangkat sampai ke apotik, sudah balik lagi ke rumah, salah obat. Kadang ini pemicu, ada konflik. Marah istrinya, gimana kamu ini? Sudah berkali-kali dikasih tahu. Kalau jadi laki-laki itu sat-set wat-wet, gitu ya. Yang cepet gitu loh. Gini aja nggak becus. Laki-laki kalau diginikan, nih kan ibidina azani Allahu wa iyyakum, singanya keluar dalam hati. Memang keluar singanya, tapi dalam hati antara berani ditampakkan atau belum berani ditampakkan. Tapi kalau sekali dikeluarkan, biasanya laki-laki kalau mengeluarkan itu sudah ada akumulasi yang menumpuk bertahun-tahun. Bayangkan ini, hadidina azani Allah wa iyyakum, akumulasi bertumpuk dikeluarkan dalam satu majelis, ngaum singanya.
geletak istrinya. Ikan ibidina azani Allahu wa iyyakum. Ini pelajaran nomor 3 dari semangkok sup merah. Semua butuh proses. Ikan ibidina azani Allahu wa iyyakum. Penting tafahum, saling memahami. Penting taghaful, mudah memaafkan. Penting keberanian mengakui kesalahan dan keberanian memaafkan. Ada berani untuk minta maaf, ngakui kesalahan, ada keberanian untuk memaafkan. Banyak orang enggak berani memaafkan. Kanifidina azani Allahu wa iyyakum. Salah satunya dia takut adanya pengulangan kesalahan yang sama di waktu mendatang. Kanifidina azani Allahu wa iyyakum. Ya, agak berat Ustaz bahasanya, butuh waktu khusus. Ya, semoga di waktu yang lain bisa dijelaskan lebih luas lagi. Kanifidina azani Allahu wa iyyakum. Pelajaran terakhir. Ya, nomor 4 berarti dari semangkuk sup merah supaya rasanya nikmat. Bumbu yang diracik dengan takaran tepat menyatu dengan sempurna, menciptakan rasa umami yang diinginkan. Perlu diaduk. Ya apa enggak? Sup ini ya dimasukkan ya. Enggak kemudian didiemin aja gini sampai mateng. Ya toh? Itu enggak menyatu rasanya, harus diaduk. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Apa pelajaran dari mengaduk? Kira-kira? Hah? Ya betul. Tapi pelajarannya dalam rumah tangga sakinah. Nah, ini yang penting. Mengaduk sup supaya matang dan semuanya menyatu dengan baik. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Ini ada pelajaran dalam rumah tangga sakinah, butuhnya komunikasi yang sehat antara suami dan istri sehingga mereka ngeblend dengan sempurna. Karena satu dengan yang lainnya sama-sama tahu apa yang diinginkan oleh pasangannya. Kalau komunikasinya cuma satu arah, bahkan tidak ada komunikasi yang sehat, rumah tangga tadi dibentuk dengan kekecewaan yang disimpan, dibentuk dengan amarah yang terpendam. Hanifidina azani Allah wa iyyakum. Itu bagaikan bom waktu. Harus ada komunikasi yang baik. Istri ngomong sama suaminya dengan cara yang baik. Suami pun juga demikian, ngomong kepada istrinya dengan cara yang baik. Harus ada waktu khusus untuk itu. Hanifidina azani Allahu wa iyyakum. Nah, itu pelajaran dari ngaduk. Supaya ngeblend semuanya, menyatu dengan baik, rasanya pas dengan takaran yang tepat. Rumah tangga yang sakinah butuh komunikasi sehat dua arah dari pasangan suami dan istri. Bukan 1, 2, 3 kasus. Banyak kasus dari yang ringan, sedang sampai berat, sangat berat, diambang kehancuran rumah tangga. Pemicunya sederhana. Apa itu? Tidak ada komunikasi sehat antara kedua belah pihak. Kenakalan remaja, anak yang bandel, anak yang gak mau diatur, anak yang suka ngelawan, bahkan anak yang kabur dari rumah. Pemicu awalnya tidak ada komunikasi yang sehat, abinya otoriter. Jarang di rumah, tahu-tahu datang ke rumah langsung pasang peraturan-peraturan, gak mau nurut langsung dihukum.
Ya, uminya hidup dalam tekanan, istrinya hidup dalam ketakutan. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Anaknya sama. Dan ternyata sebagaimana kata pepatah, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Sang ayah punya karakter keras. Sang ayah punya keras kepala. Anaknya kurang lebih sama, bentrok. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum, sampai di level sudah enggak mau lagi berkomunikasi satu dengan yang lain. Gara-gara apa? Gara-gara ini ketika masak sup merah enggak diaduk. Hasilnya apa? Gendel di bawah. Oh, apa bahasa Indonesia yang gendel itu? Paham ya yang saya maksud ya? Ya toh? Paham ya? Kalau ini nggak diaduk, ya ada beberapa kondimen, ada beberapa racikan bumbu kalau nggak diaduk ini justru mengental di dasar panci. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Ya kan? Rasa di atas itu tawar, ya toh? Makin ke bawah wasin. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Lah, karena nggak diaduk, nggak ada komunikasi yang sehat, itu betul-betul berbahaya. Betul-betul berbahaya. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Kalau sang istri berani mengeluarkan, yang ada rawan KDRT. Suami main pukul, istrinya juga bales, akhirnya ini ring tinju, bukan rumah tangga. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Dilihat oleh kedua anak, dilihat oleh anaknya, pertengkaran dua orang tua. Ya, bapaknya dengan jurus kuda terbang. Ya, ibunya dengan jurus janda bersolek. Ya, kalau main silat Betawi itu ada jurus janda bersolek. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Tanyakan sama pegiat-pegiat seni bela diri. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Anaknya ngelihat trauma. Dan luar biasa trauma tadi membentuk karakter-karakter berbahaya di tengah-tengah masyarakat. Berawal dari sini. Perkara yang sederhana. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Semangkuk sup merah bukan tentang kenikmatan di lidah. Semangkuk sup merah bukan tentang cita rasa yang dibanggakan dari sebuah daerah. Semangkuk sup merah hari ini menjadi ibrah untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya, offsetnya sampai jam 11 kurang 10. Bagaimana panitia? Ini ada pertanyaan untuk Ustaz Syarif, Ustaz Zuhair Syarif, insyaallah ya. Naam. Wallahu taala a'lamu bissawab. Saya tutup sampai di sini. Saya minta maaf atas segala kekurangan, segala ucapan, segala tindakan yang mungkin kurang berkenan di hati antum sekalian. Semoga bisa diambil kemanfaatannya. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.